balik lagi bersama saya Dorothy Riani Hillary dalam acara hari ini ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman. Nah, hari ini kita udah punya dua narasumber nih yang keren banget pastinya, yaitu ada Pak Brian dan ada Ibu Sally, masing-masing perwakilan dari S2 sama S1. Nah, langsung aja ya kita panggilkan narasumber kita yang pertama, Pak Brian. Halo semuanya. Oke, dari Ibu Sally. Halo. Nah, Pak Brian mungkin boleh kenalan dulu singkat ya ke teman-teman yang di rumah. Oke. Halo semuanya, nama saya Brian Sebastian Salim. Saya sekarang mengajar di unit SMK Immanuel Pontianak di Jalan Sutoyo. Oke, mantap. Ibu Sally. Perkenalkan, nama saya Sally Veronica. Saya saat ini mengajar di SD IBC kelas 3. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Pak Brian sama Bu Sally? Hari ini kita mau berbagi pengalaman kita bagaimana kita mengambil beasiswa untuk kuliah dari Sekolah Immanuel. Oh, begitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin tentang beasiswa nih, berarti kan pasti ada dong yang memotivasi ya, entah itu siapa atau itu apa. Nah, gimana menurut Pak Brian sama Bu Sally? Oke, kalau menurut saya ini apa ya? Kalau saya akan jawab dengan apa? Jadi program beasiswa yang disediakan oleh Immanuel sendiri ini memiliki visi dan misi yang jelas di dalam pendidikan Kristen. Nah, sejalannya visi dan misi mereka, tujuan mereka di dalam pendidikan inilah yang memotivasi dan memberanikan saya untuk turut dalam beasiswa ini. Gitu. Oke, Pak Brian? Saya dari waktu itu lihat iklan, kemudian ada kuliah online dari BINUS saya ambil waktu itu. Jadi menurut saya kenapa tidak saya coba, ada kesempatan saya bisa kuliah sambil kerja gitu. Oke, berarti adanya beda-beda ya, motivasi setiap orang tuh beda-beda. Nah, kalau habis ngomongin motivasi gitu ya, berarti ketika menjalani kuliahnya nih pasti ada dong suka dukanya ya. Nah, kira-kira siapa nih yang mau sharing suka duka waktu kuliah sampai sekarang? Oke. Saya setuju sih ya, yang namanya suatu proses itu pasti ada yang namanya suka dan duka gitu. Dan suka yang bisa saya alami adalah ketika saya melihat banyak sekali karunia Tuhan di dalam saya mengikuti beasiswa ini, yaitu banyak sekali Tuhan mencukupkan saya, salah satunya melalui yayasan ya yang sudah berkomitmen secara penuh dan juga konsisten. Saya juga bersyukur untuk banyak sekali anugerah yang bisa saya lihat. Dan untuk duka atau bisa saya katakan sebagai proses pembentukan saya adalah ketika saya ada saat-saat di mana saya merasa ragu untuk dapat menyelesaikan dengan baik sampai pada akhirnya. Namun ya seperti saya juga katakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang beserta kita, ya Immanuel, itu yang akan terus menuntun kita, memampukan kita sampai pada akhirnya. Karena saya juga tahu perjalanan saya di dalam beasiswa ini masih panjang begitu ya. Saya mungkin tidak bisa menyatakan banyak hal, tapi ya saya percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Oke, nah itu dari Bu Sally nih yang baru masuk ke dalam dunia mengajar. Coba kalau dari Pak Brian nih yang sudah lebih senior. Oke, kalau dari saya ya suka dan dukanya nih. Kalau suka itu saya dapat terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian biayanya juga lebih dibantu ya dari yayasan ditanggung. Jadi kita bisa dapat banyak hal, terus kemudian kita juga dapat gelar. Kemudian kalau dukanya, di sini kita butuh time management ya, di mana kita bagi waktu, kapan kita kuliah, kapan kita kerja, apalagi kalau dapat tugas banyak ya. Terus kemudian kalau online gitu, nggak ada yang ngawasin nih, gimana kalian pandai-pandai bagi waktu kalian sendiri gitu. Super ya. Jadi dari suka dan duka gitu ya, ternyata kita tuh melihat bahwa Tuhan kita tuh luar biasa. Oke, gimana sih lewat suka dan duka ini? Itu tuh mempengaruhi proses panggilan Bapak dan Ibu di waktu mengajar. Siapa nih, Pak Brian atau Ibu Sally? Atau mau dua-duanya? Oke. Jadi kalau panggilan sebagai guru ya, di sini kalau kita nih lihat nih, kesempatan nih yang saya dapat itu menurut saya bukan cuma kebetulan ya, pasti mungkin ada petunjuk dari Tuhan kenapa Tuhan membuka jalan buat saya sebagai bisa menjadi guru gitu sambil menjalankan beasiswa ini.
pengetahuan yang saya dapat itu bisa berguna buat saya, kemudian bisa juga saya salurkan ke siswa-siswi saya sekalian. Oke, mantap ya. Kalau Ibu Sally ada mau tanggapan? Oke, saya tambahkan, kalau misal berbicara mengenai panggilan ya, mungkin hal pertama yang saya dapat alami adalah saya bingung, ya kebingungan dan juga keraguan karena ya saya juga di awal masih bingung dengan panggilan saya yang ada di dalam dunia pendidikan. Namun ya seiring berjalannya waktu saya semakin diyakinkan begitu, maka beasiswa ini menjadi salah satu sarana saya untuk saya bertumbuh dan juga menyadari akan panggilan saya di dalam pendidikan ini. Nah, tadi kita sudah dengar ya dari Pak Brian sama Ibu Sally bagaimana suka dan duka dan bagaimana Tuhan memimpin mereka di dalam proses panggilan mereka. Nah, kalau bisa kita mau kasih saran nih Pak Brian sama Bu Sally, kira-kira kenapa ya kita tuh harus mengambil program ini? Oke, jadi menurut saya mumpung kalian masih muda, ada waktu dan kesempatan, pergunakan dan ambil secepat mungkin. Jadi biar tidak menyesal nantinya. Jadi di sini kalian jika mau beasiswa, kalian bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan kalian. Kemudian juga beban biaya dibantu oleh pihak sekolah. Tapi jangan lupa juga kalian juga harus menjalankan tanggung jawab kalian sebagai penerima beasiswa. Tanggung jawabnya apa tuh Pak? Oke, jadi tanggung jawabnya di sini jika kita menerima beasiswa, yang pertama nih, tentunya harus rajin dong ya, nilainya juga tidak boleh jelek-jelek amat. Kita tidak dituntut nilainya harus sempurna, Bu. Tapi paling tidak kita memenuhi standar ya. Kalau misalnya di perkuliahan ya, usahakan B atau C-nya dijaga deh, jangan banyak-banyak gitu. Kita tidak tuntut dari sekolah itu A semua perfect ya. Jadi kita tentu saja sekolah juga paham ya, kalian ada mungkin kesibukan sendiri pas sambil kuliah, sambil kerja, mungkin sambil bantu orang tua gitu. Jadi kita di sini agak fleksibel, jadi kalian kerja mungkin sambil kuliah, tapi kuliahnya juga utama ya. Jadi kita bertanggung jawab sama pihak sekolah dan kita menerima beasiswa. Oke, Bu Sally ada mau tanggapin? Iya, saya setuju sih dengan Pak Brian ya. Dan juga ya keputusan ada di tangan kita masing-masing. Namun kita harus juga pertimbangkan jika visi dan misi sekolah memang sejalan dengan kita, ya kenapa tidak? Mari kita jalankan bersama-sama begitu. Nah, kalau begitu, kira-kira apa sih kiat-kiat yang bisa teman-teman di rumah lakukan tuh supaya bisa mempertahankan prestasi yang baik seperti yang tadi Pak Brian bilang, atau misalkan mempertahankan juga kualitas belajar mereka? Mungkin ada saran masukan kepada teman-teman kiat-kiat yang harus mereka jalani itu? Oke, jadi pertama sebelumnya ya untuk mengambil beasiswa ini kita tuh kalian harus berdoa dulu pertama. Kalian pikirkan baik-baik, minta petunjuk dari Tuhan. Apakah yang kalian putuskan nih benar atau enggak gitu. Kemudian kalian juga konsultasikan sama keluarga, orang tua mungkin sama saudara. Kemudian baru kalian perhitungkan jurusan apa nih yang kalian mau ambil. Kemudian mungkin ada biaya atau akomodasi yang diperlukan seperti apa. Hal-hal apa yang mempengaruhi kehidupan kalian nanti. Apakah kalian kerja, jamnya terganggu enggak kalau kalian kuliah atau gimana. Kemudian baru konsultasikan sama pihak sekolah atau bisa langsung ke yayasan. Dan kalau udah di dalam ya, lebih baik kita bersuka cita ya ketika mengerjakannya. Ketika kita harus mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kita, bersuka cita lah karena kita sudah ada di dalamnya gitu. Setuju banget ya. Jadi apapun yang kita lakukan pastinya harus kita lakukan dengan sukacita. Nah, terakhir nih mungkin Bapak Brian dan Ibu Sally, kapan kira-kira waktu yang paling tepat sih kalau kita mau mengambil beasiswa? Apakah ada satu waktu tertentu atau gimana? Waktu ini susah ya, jadi begitu ada kesempatan lebih baik segera diambil gitu. Jadi biarpun kalian mungkin tidak langsung ya, kalian sekarang begitu selesai sekolah atau mungkin setahun kemudian baru kalian ambil kuliah. Nah, jadi tidak ada kata terlambat kalau kalian mau belajar gitu. Kalaupun ada, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Asik. Saya setuju dengan Pak Brian ya. Walau waktu itu kadang adalah satu misteri dan kita mungkin tidak bisa pahami. Bagi orang lain, menurut manusia mungkin bisa terlambat, tapi belum tentu untuk waktunya Tuhan. Mungkin bisa juga bagi orang lain terlalu cepat, bisa, tapi belum tentu juga untuk waktunya Tuhan. Bukankah sebenarnya ketika kita bicara masalah waktu ini, sebenarnya lebih ke arah, saya katakan momentum. Ketika itu ada momentumnya,
atau kita benar-benar merasakan, oh ya ini waktu yang tepat. Nah itu juga ya, ketika Tuhan berikan kita juga bisa sadari itu, nah itu adalah waktu yang tepat. Dan belum tentu waktu yang tepat itu sama setiap orangnya. Dan ya saya bisa katakan bahwa yang perlu kita lakukan adalah kita butuh hikmat, kita butuh bijaksana untuk tahu kapan itu waktu yang tepat untuk mengambil beasiswa ini, untuk mempertimbangkan ini. Jadi ya mau dia sudah lulus, mau dia masih saat ini yang masih SMA juga bisa gitu, di waktu yang tepat itu di masing-masing pribadinya. Oke, nah jadi ya kita dengar tadi bahwa tidak ada satu waktu yang tertentu gitu, tapi ini adalah ngomongin tentang momentum. Nah ketika Tuhan sudah kasih hikmat kepada kita ya untuk kita bisa memutuskan segala sesuatu, ambillah kesempatan itu. Nah momentum yang pas juga nanti ketika teman-teman bisa kunjungin website kita, website sekolah kita, itu mungkin salah satu momentum yang pas ya yang Tuhan kasih ya buat kita semua. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar beasiswa untuk mengajar jadi guru, bisa langsung kunjungi website sekolah karena nanti di sana akan banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan untuk mengetahui bagaimana dan apa yang diperlukan mengenai beasiswa mengajar ini. Nah, akhir kata sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini nih, Pak Brian sama Bu Sally, tolong dong kasih satu semangat atau kasih satu kesimpulan deh untuk teman-teman yang menonton. Oke, kalau dari saya, pergunakan waktu kalian yang masih muda ini sebaik mungkin. Kalian persiapkan diri kalian sebelum kalian nanti beranjak dewasa. Ya, semangat semuanya. Semangat bergumul. Oke, semangat bergumul ya dari saya juga. Dan satu kata terakhir, bahwa pendidikan itu adalah tonggak masa depan anak bangsa. Nah, bagaimana kita bisa berperan di dalam pendidikan? Yaitu dari setiap kita. Jikalau memang Tuhan memberikan peluang itu kepada kita, ambil, pakai, dan jadi berkat buat orang lebih banyak. Saya Dorothy Riani Hillary. Saya Brian Sebastian Sarim. Dan saya Veronica. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.